Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Dan video kali ini aku bakalan ceritain tentang kasus yang lagi viral, yaitu tentang kasus Isabella Guzman yang tega membunuh ibunya sendiri sehingga ibunya tewas. Saat ini publik sedang dihebohkan oleh ekspresi seorang gadis asal Colorado, Amerika Serikat, usai menikam ibunya sendiri. Bahkan saat di pengadilan nih, dia tuh sekali-sekali senyum ke arah kamera saat dia itu sedang berada di pengadilan. Kayak nggak ada muka bersalah gitu setelah dia membunuh ibunya sampai meninggal. Diketahui pada Agustus 2013 lalu, remaja yang bernama Isabella Guzman yang baru menginjak umur 19 tahun dijadikan tersangka pembunuhan tingkat pertama karena telah menikam ibunya sendiri yang bernama Yoon Mi Hoy sehingga meninggal dunia. Jadi Isabella Guzman itu merupakan anak broken home, guys. Orang tuanya memutuskan untuk berpisah saat Isabella Guzman itu masih sangat kecil. Dan hak asuh atas Isabella Guzman itu sendiri jatuh kepada ibunya. Namun nih, meski Isabella itu diasuh oleh ibunya, tetapi diketahui bahwa Isabella Guzman itu sendiri sering kali bertengkar dengan ibunya. Entah karena pola asuh yang salah, atau entah karena ia membenci ibunya karena ibunya memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya, yang sehingga membuat Isabella itu sendiri merasa jika ia tidak tumbuh di keluarga normal pada umumnya. Ketika Isabella beranjak dewasa, ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan pria yang bernama Ryan Hoy. Padahal si Isabella Guzman itu sendiri sebenarnya tidak menyetujui kalau ibunya tuh menikah lagi. Dia tuh nggak terima kenyataan kalau dia tuh bakalan punya ayah baru. Tapi ibunya Isabella Guzman ini sendiri tetap kekeh nih untuk menikah lagi. Hal inilah yang membuat Isabella Guzman semakin membenci ibunya. Berdasarkan keterangan ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya itu memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Isabella Guzman dan ibunya kerap kali bertengkar hampir setiap hari. Namun seiring berjalannya waktu, sikapnya itu semakin kasar dan semakin tidak menghormati ibunya. Kayak makin durhaka aja gitu sama orang tua. Bahkan para tetangga juga kerap membuat laporan pada polisi karena melihat seorang pria melompati pagar rumahnya Isabella. Pria tersebut kemudian diketahui sebagai kekasih Isabella Guzman yang sering mengunjunginya. Karena kejadian ini, ibu Isabella, Yoon Mi Hoy, memarahi dan menasihati Isabella karena membiarkan kekasihnya itu masuk ke rumah secara diam-diam dan melarang Isabella Guzman untuk bertemu dengan pria itu lagi. Ke rumah pacarnya kok udah kayak maling aja pakai acara lompat-lompat dari pagar. Kenapa nggak ketemu orang tuanya langsung ya? Atau masuknya itu lewat pintu aja kali, baik-baik masuknya. Karena tidak terima dinasihati ibunya, kemudian Isabella Guzman malah memaki balik dan meludahi ibunya sendiri nih. Kan durhaka banget ya. Kemudian saat Yoon Mi Hoy sedang berada di tempat kerja, Isabella Guzman mengirim pesan email yang berisi, "Kamu akan membayarnya." Ini kayak isi sebuah ancaman yang ditujukan untuk ibunya nih. Karena merasa ketakutan, Yoon Mi Hoy itu sendiri kemudian memutuskan untuk menelpon mantan suaminya, yaitu Robert Guzman, untuk berbicara dengan anaknya. Robert kemudian mengunjungi rumah Hoy dan suami barunya Ryan Hoy tepat 3 jam sebelum korban dibunuh oleh Isabella Guzman. Saat Robert mengunjungi rumah itu, Isabella sedang duduk di halaman belakang. Robert menjelaskan pentingnya menghormati orang yang lebih tua dan mendapatkan respon positif nih dari Isabella itu sendiri. Pada awalnya Robert percaya bahwa Isabella itu sendiri akan menuruti apa yang ia katakan dan ia percaya bahwa itu akan membuat sebuah kemajuan. Namun ia mengatakan bahwa ia tidak berbuat apa-apa sampai hal itu bisa terjadi. Pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, di rumah itu sendiri orang-orangnya itu lengkap, guys. Maksudnya di sini ada Ryan, ada ibunya, sama ada Isabella Guzman juga. Pada saat itu ibunya si Isabella itu baru aja pulang kerja nih, sekitar pukul
21.30 atau jam setengah 10. Sesampainya di rumah, dia bercengkrama sebentar dengan suaminya yang sedang makan. Yang kemudian naik ke lantai atas untuk bersih-bersih nih, mandi, keramas, dan sebagainya. Namun tak berselang lama, Rian Hoi mendengar suara pukulan dan teriakan dari sang istri. Rian pun langsung bergegas ke atas dan mendapati Isabella menutupi akses masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Dan Rian yang melihat ada darah mengalir dari kamar mandi langsung bergegas menelpon 911. Selang 2 jam polisi tiba dan menemukan kondisi Yoon Mi Ho yang sudah berlumuran darah. Usai dipukul dengan tongkat baseball, polisi juga menemukan wajah Yoon Mi Ho dengan luka robek yang cukup banyak. Usai melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman itu sendiri kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya untuk membersihkan diri. Sesampainya Isabella di minimarket di dekat rumahnya, kemudian Isabella itu sendiri berbohong karena kehabisan akal. Ia mengaku bahwa ia telah diperkosa, namun ia meminta petugas minimarket itu untuk tidak melaporkannya kepada polisi dan menolak untuk diantarkan pulang ke rumah. Kemudian si Isabella Guzman itu meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel serta mengganti pakaiannya. Saat di dalam kamar mandi, sempat-sempatnya nih Isabella Guzman mengubah warna rambutnya dengan tujuan menghilangkan jejak dan berharap penampilannya berbeda dari ciri-ciri warna rambutnya. Hingga akhirnya Isabella ditangkap setelah 16 jam perburuan. Hal tersebut terjadi karena salah satu dari kawanan polisi melihat ada seorang wanita dengan ciri-ciri wajah yang sama, hanya saja warna rambutnya yang berbeda. Kemudian kawanan polisi tersebut mengutus seorang polisi intel untuk menyelidiki wanita tersebut. Namun setelah diselidiki ternyata memang benar. Wanita tersebut merupakan Isabella Guzman yang sedang mereka cari saat ini. Sehingga pada saat itu terjadilah penangkapan terhadap Isabella Guzman. Dalam sebuah pernyataan tertulis di hari penangkapan Isabella Guzman, diduga bahwa ia menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Tetapi kesaksian dari pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dia kemudian menghabisi ibunya dengan tongkat baseball. Namun, pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil mental si Isabella Guzman itu dan memutuskan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah karena alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun dalam kesaksian Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Guzman menderita skizofrenia paranoid. Umumnya penderita skizofrenia paranoid merasa bahwa dirinya lebih kuat, lebih hebat, dan bahkan memiliki pengaruh besar dari musuh-musuh khayalan mereka lewat halusinasi tidak nyata yang dialaminya. Keadaan tersebut mempengaruhi penderitanya dalam berpikir dan berperilaku. Saat penelitian, ada tanda-tanda halusinasi yang jelas yang diderita oleh Isabella Guzman. Ditemukan si Isabella Guzman itu seringkali menatap ke langit-langit rumah, kemudian berbicara dan menertawakan diri sendiri. Dokter juga mengatakan bahwa selama ini Isabella Guzman berdelusi bahwa Yoon Mi Ho itu bukan ibunya. Ia menyebut wanita lain yaitu Cecela yang dianggap sebagai ibu kandungnya. Isabella juga mengatakan bahwa ia yakin membunuh Yoon Mi Ho demi untuk menyelamatkan dunia. Atas kejadian ini, kemungkinan Isabella Guzman memiliki kemungkinan untuk berada di rumah sakit jiwa selama masa hidupnya. Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18 mengatakan bahwa
Isabella Gusman akan tetap berada di rumah sakit jiwa sampai ia tidak lagi menjadi ancaman untuk publik atau untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu ya.